We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Janiago dari SMK Negeri 4 Padang Sidimpuan. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk anak-anak ibu semua. Siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa, yes. Alhamdulillah. Ternyata di masa era pandemi saat ini kita masih berada dalam kesehatannya, dan ibu harapkan untuk kedepannya ini tetap terjaga. Dan jangan lupa ya, ikuti terus protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga adalah betul sekali, mencuci tangan. Oke anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, ada baiknya untuk mengambil berkat. Seperti biasa kita memulainya dengan doa ya. Silakan ketua kelas pimpin doa pembelajarannya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Kepada guru kita beri salam. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang semua. Silakan kembali. Oke, biar lebih semangat, yang di dosen silakan tunjuk tangannya ya. Oke, siapa lihat? Tiara Supana, Grace Asia, Monica, Verika, Rima, Rosmila, Wulandari, Salima Putri, Rahel Amanda, Meli, izin lagi. Pulang kampung ya, karena benar besok hari raya ya. Oke, kita maklumi. Dewani? Iya. Tarisa? Iya, Tarisa sakit? Berapa hari sakitnya? Baru 2 hari ya. Buatkan yang ketiga, kalau Tarisa pun hadir, ya silakan jenguk ya. Jangan lupa sampaikan kirim salam ibu dan bapak oleh-oleh buat Tarisa ya, biar Tarisa sembuh. Dan kita lanjutkan kembali materi pelajaran kita. Kalau tidak salah minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa ya? Iya, tentang jurnal umum. Ada yang masih ingat apa itu yang disebut dengan jurnal umum? Iya, silakan mulai tadi. Jurnal umum adalah catatan dari setiap transaksi keuangan yang terjadi selama perusahaan beroperasi. Iya, tepuk tangan dulu buat ulang tadi. Iya, itu untuk mengawali saja ya. Kita lanjut kembali materi pelajaran kita hari ini ya. Oke, materi pelajaran kita hari ini adalah tentang posting jurnal umum ke buku besar. Ya. Jadi, yang menjadi KD dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah KD 3.3, yaitu menerapkan posting buku besar untuk perusahaan jasa. Kemudian KD keterampilannya 4.3
nomenklatur. Tapi itu nanti akan kita bahas di semester berikutnya. Kemudian, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui tahapan pembelajaran model problem based learning dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama sekali adalah menjelaskan prosedur posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa dengan percaya diri. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk daripada buku besar. Dan yang ketiga adalah menerapkan pencatatan jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa dengan tepat. Dan yang keempat adalah melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa dengan baik dan benar. Jadi harapan ibu nanti selepas kita proses pembelajaran, maka anak-anak ibu semuanya sudah bisa melakukan posting ke buku besar ya. Oke, sebelum kita lanjut kembali pelajaran kita, ada baiknya kamu simak dulu ya video penguatan pembelajaran pada link YouTube berikut ini. Untuk itu silakan simak video pembelajaran berikut ini ya. Oke Anda, ibu cukup sekian ya untuk materi postingnya. Oke, dari video pembelajaran yang ibu tayangkan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Tidak ada yang bertanya, berarti sudah jelas ya? Sudah sangat jelas sekali berarti ya? Oke, kalau begitu kita lanjut kembali dan ibu jelaskan kembali ya materi penguatan video pembelajaran tadi ya. Jadi di sini kalau tidak ada pertanyaan Anda, kita lanjut kembali untuk masalah orientasi siswa pada masalah. Ini yang menyangkut tentang kehidupan kita sehari-hari ya, yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Agar kamu lebih mengerti bagaimana sih sebenarnya cara memposting, ataupun bagaimana sih sebenarnya posting itu sendiri. Oke, perhatikan ya, di slide sudah ada gambar ibu tayangkan. Perhatikan dulu dengan seksama. Kira-kira gambar apa saja yang ada di slide tersebut? Gambar apa ya? Iya, ada gambar ulang ternyata. Kemudian gambar apa lagi? Amplop ya. Kemudian untuk uangnya, uangnya gimana itu? Uang rupiah atau rupiah berapa? Iya, yang bola ya. Oke, perhatikan di amplop ibu lihat ada tulisan ya. Coba kamu baca dulu tulisannya itu apa saja. Silakan mulai dari depan. Baca nak, kamu. Lihat saja ya. Ada personal ya. Iya, selanjutnya ada apa lagi? Ada gift. Terus ada apa lagi? Ada shopping. Kemudian? Ya, ada food. Lanjut. Ada school. Terus ada apa lagi? Food. Iya. Kemudian? Medical. Lanjut. Transportasi. Ya. Iya, belanja. Itu sekalian kuliah ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris sudah tahu semuanya ya? Sudah ya? Kalau dia personal apa? Personal itu berarti berwarna sendiri ya. Kalau gift berarti adalah kado ataupun hadiah, sama ya. Shopping itu belanja ya. Kemudian food, makanan ya. Lanjut, sekolah. Iya, sekolah itu sekolah. Lanjut, medical. Iya, medical itu obat-obatan ya, menurunkan yang obat-obatan, masalah sakit ya. Ada transportasi di sini ya. Jadi kenapa sih dipanggil masalahnya adalah masalah gambar yang sudah ditayangkan di papan? Tidak lain adalah di sini kalau kita lihat dengan jelas sekali bahwasanya uang-uang yang ada di dalam uang-uang yang kita miliki itu sebenarnya itu bisa kita kelompokkan ke dalam kelompoknya masing-masing sesuai dengan
Iwan kamu? Kenapa dia? Iya, karena kita itu kita makanan ya. Ya, spesialis makanan adalah makanan. Terus apa lagi? Iya, transportasi. Transportasi mungkin itu adalah kurang transportasi dari rumah ke sekolah. Ada lagi yang lain? Mungkin mereka bisa berikan pendapatannya kan? Atau ada lagi nggak? Shopping bu. Iya, shopping ya. Kenapa kalian memilih shopping? Karena biasanya Bu perlu untuk belanja-belanja keperluan sekolah Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi harus ada spesialisasi penggunaan uang ke bagian shopping. Ada pendapat yang lain? Yang menurut kamu berkenan dengan diri kamu, yang cocok buat kamu pengembangan uangnya. Masih mungkin lah? Saya? Medical. Kenapa harus menjadi medical? Karena setiap manusia itu pasti sakit dan pasti membutuhkan obat-obatan. Iya, jadi harus ada pengembangan uang khusus untuk pembelian obat-obatan ya. Jadi kalau kita bicara tentang yang namanya pengeluaran ini ya, kenapa sih dipakai ini sebagai masalah di dalam proses pembelajaran kita? Yang lain adalah agar kamu bisa mengumpulkan uang itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini sangat apa sekali ya, sangat berkenan sekali dengan pelajaran kita pada hari ini, yakni posting buku besar. Jadi posting buku besar itu adalah mengelompokkan akun-akun sesuai dengan jenisnya. Jadi ilustrasinya demikian ya, makanya ini yang aku ambil ya sebagai sampel. Oke, Anda selain daripada ini kita lanjut kembali ya tentang masalah buku besar. Buku besar itu tidak lain, istilah akuntansinya biasa disebut sebagai ledger. Ya, ledger itu berarti buku besar. Apa sih yang dimaksud dengan buku besar? Yang dimaksud dengan buku besar tidak lain adalah kumpulan dari akun-akun yang sejenis, yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Jadi, kelompok akun ini terbagi ke dalam 5 kelompok. Seperti biasa ya, akun itu terdiri atas 5. Yang pertama adalah akun harta. Yang kedua akun utang. Iya, yang ketiga akun modal. Yang keempat akun dapatan. Iya, yang kelima iya. Masing-masing kita sudah tahu sendiri ya, sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Harta itu apa-apa saja jenisnya, utang apa-apa saja, modal, pendapatan, dan beban-beban. Oke, yang masih ingat yang termasuk ke dalam kelompok harta apa-apa saja? Iya, silakan Monika. Harta dibagi jadi 4, kas, kelengkapan, peralatan, barang kita. Iya, betul sekali. Kas itu tersuka membuat ya, sudah betul ya. Itu termasuk ke dalam kelompok akun harta. Kita lanjut untuk akun utang. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Utang, jenisnya apa-apa saja? Iya, silakan Veronica. Utang dagang dan utang lain-lain Bu. Iya, betul. Boleh ya, utang dagang dan utang lain-lain. Ada utang gaji ya, dan sebagainya. Kemudian yang termasuk ke dalam kelompok akun modal. Iya, silakan Randari. Akun modal, akun A dan akun B. Iya, modal A, modal B, dan modal C ya. Ya, mungkin A itu adalah nama seseorang ya. Oke, good job ya, buat anak-anak ibu semua. Kita lanjut untuk akun pendapatan. Apa saja kemarin jenisnya? Iya, Grace, silakan ya. Pendapatan jasa dan lain-lain bu. Iya, pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain. Oke, masuk dulu ya. Lanjut nomor 5, akun bukan-bukan. Saya bu. Iya, Devani silakan. Akun beban yaitu beban gaji, beban sewa, dan beban rumah dan Iya, betul sekali. Dan lain-lain nanti masih banyak lagi beban-beban yang masih masuk dalam kategori akun beban ya. Oke, kalau begitu coba ulang dulu kembali. Apa itu tadi yang masuk dalam kelompok akun beban? Silakan dulu. Terima dulu. Akun beban nak. Biaya gaji, terus biaya biaya sewa, biaya iklan. Iya, betul sekali. Ibu masih menerangkan, ibu masih melihat buku. Fokus juga ya. Iya, fokus juga ternyata. Jadi kalau ibu waktu ibu menjelaskan, lihat dulu ibu ya. Kalau ibu sudah kerja, baru kerja. Kalau sama-sama dikerjakan itu nggak bisa ya. Harus ya satu-satu. Oke, kita lanjut jalannya. Nah, di sini tadi sudah dipaparkan di dalam video pembelajaran fungsi-fungsi buku besar. Tidak ibu ulangi lagi. Kemudian peralatan yang dibutuhkan
kan untuk pengelolaan buku besar, di sini adalah alat tulis. Harus ada alat tulis ya. Kalau nggak ada alat tulis, bagaimana kamu seorang akuntan akan membukukannya ya, atau memostingnya? Kemudian ada alat hitung. Inilah enaknya zaman kalian sekarang ya. Kalau masa ibu dulu, alat hitung itu tidak boleh. Bahkan pada saat ujian, kalkulator itu no, tidak boleh dipakai. Harus hitung secara manual. Tapi kalau sekarang tidak, harus ada alat hitung dan dituliskan di dalam soal harus ada kalkulator gitu ya. Jadi sungguh gampang sekali sekarang. Jadi ini menunjukkan bahwasanya adalah dengan adanya alat hitung ini kita harus lebih teliti di dalam menyelesaikan postingan tersebut. Kemudian harus ada format buku besar katanya ya, dan ada bukti-bukti transaksi bila diperlukan. Ya, jadi yang mana yang merupakan format buku besar ini sudah ada digambarkan di papan tulis ya. Format daripada buku besar ya, buku besar ini dia formatnya. Dan nanti di sini juga sudah ada yang namanya format daripada buku besar itu sendiri ya. Kita lanjut. Ya, bentuk buku besar ya. Bentuk buku besar itu terdiri atas 4 ya. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Karena tadi juga sudah ada dilihat dalam video pembelajaran ya. Ada bentuk T, T-form, ada bentuk skondro, 2 kolom. Kemudian ada bentuk saldo tunggal ataupun 3 kolom. Dan lanjut ada bentuk saldo lengkap ataupun 4 kolom. Jadi kamu sekali ingat ya, bentuk T besar, bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, bentuk 4 kolom. Bisa diulang? Bisa. Bentuk T besar, bentuk 2 kolom. 2 kolom itu sama halnya dengan skondro. Kemudian bentuk 3 kolom. 3 kolom itu sama dengan apa? Sama tuh? Dan yang terakhir tadi bentuk 4 kolom. Itu disebut sebagai saldo lengkap. Iya. Jadi masing-masing naskah sudah ada di sana ya. Formatnya masing-masing. T itu bagaimana? 2 kolom bagaimana? 3 kolom bagaimana? 4 kolom bagaimana? Bagaimana sih Ibu ya cara memposting ke buku besar dengan masing-masing model bentuk buku besar tersebut? Nah, semuanya caranya adalah gampang. Sama saja. Hanya saja yang jadi pembeda adalah kolomnya saja. Jadi nah, untuk kali ini kita akan membahas untuk yang 4 kolom ataupun saldo lengkap. Ada yang tahu alasannya kenapa Ibu pilih saldo lengkap? Tapi nanti pada dasarnya kita akan bahas juga ya semuanya. Tapi untuk langkah awal ini saldo lengkap ataupun 4 kolom inilah yang lebih gampang untuk kamu pahami. Dan ini biasanya lebih sering keluar ujian. Pada saat ujian kompetensi nanti selalu ketika pemostingan buku besar selalu bentuk saldo lengkap ataupun 4 kolom yang dipakai. Oke, kalau begitu ya kita lanjut kembali. Bagaimana tata cara dalam memposting ya? Oke, tata cara posting di sana sudah ada pada slide PPT Ibu. Silakan bacakan dulu. Mungkin silakan bacakan dulu. Yang bacakan nomor apa ya? Nomor 1. Cara posting 1. Tanggal jurnal dipindahkan pada kolom tanggal buku besar. Iya, betul sekali ya. Kolom tanggal jurnal dipindahkan ke kolom tanggal buku besar. Itu yang pertama cara posting. Yang kedua, di depannya silakan. Cara posting Yang kedua, hal jurnal dipindahkan pada kolom ref buku besar dengan penulisan Ju 1 yang artinya posting BB berasal dari jurnal umum halaman 1. iya betul sekali ya. Hal itu adalah halaman maksudnya ya. Kemudian JU.1 itu adalah jurnal umum halaman 1 ya. Nah, BB itu adalah buku besar. Buku singkat-singkat biar kamu nanti terbiasa ya, cepat dalam menulis ya. Oke ya, itu pada poin yang kedua. Poin yang ketiga, silakan dulu yang di belakang sana nak ya. Silakan baca nomor 3 nak. Yang kuat ya. Cara posting jurnal pada jurnal dipindahkan ke buku besar sesuai dengan akun yang bersangkutan. Jumlah debit jurnal ditempatkan pada debit BB dan jumlah kredit jurnal ditempatkan pada kredit BB. Iya, betul sekali ya. Jumlah uang yang berada di sebelah debit jurnal umum kita pindahkan dia ke sebelah debit buku besar. Yang berada di sebelah kredit jurnal umum kita pindahkan dia ke buku besar sebelah kredit. Jadi tergantung daripada jenis akunnya itu sendiri. Yang terakhir, ada yang mau bacakan yang terakhir? Iya, silakan ulang. Cara posting kolom ref jurnal diisi dengan nomor kode akun buku besar yang digunakan. Iya, betul sekali ya. Kolom referensi jurnal
Majari? Salmi Majari, dan ya, Salmi Majari. Kita harus selalu ya, yang namanya satu siklus itu tidak terlepas dari yang namanya Salmi Majari. Inilah yang menjadi dasar untuk kita menentukan yang mana yang menjadi selalu daripada setiap akun. Oke, Salmi Majari, kita ulang kembali, masih ingat tangannya yang 3 tutup ya, yang 2 ujung ke ujung dibuka. Ya, yang berada di sebelah kiri apa kemarin? Ini adalah akun beban. Yang ini jempol, ini akun harta. Harta dengan beban sama-sama dibuka, berarti sama-sama saldo normalnya berada di sebelah DD. Yang tertutup 3 ya, tertutup. Mereka sama-sama tertutup, berarti ini adalah akun pendapatan, akun modal, dan akun utang. Mereka sama-sama saldo normalnya berada di sebelah kredit. Ya, ternyata masih ingat ya. Oke, nanti berpanjang kembali kita ya, Salmi Majari. Nah, untuk mekanisme debit kreditnya, ya ini juga sama dengan Salmi Majari ya. Ini sudah pernah Ibu suruh kamu hafal waktu di kelas 1. Nah, Ibu rasa ini tidak ada masalah ya. Ya, untuk hukum debit kredit, ini juga masih ingat ya. Waktu kelas 1, jika debit bertemu dengan debit, kita tambah. Jika kredit bertemu dengan kredit, kita tambah. Lanjut, jika debit bertemu dengan kredit, diapain? Dikurang. Lanjut, jika kredit bertemu dengan debit, diapain? Iya. Gampang sekali kan pengingatnya? Yang sama dia, D dengan D tambah. K dengan K, sama-sama kredit dengan kredit tambah. Kalau dia sudah berbeda, berarti dia sudah menjadi pengurang ya. Ya, hukum debit kredit, alhamdulillah Anda sudah paham Ibu saya. Kalau begitu Anda, kita lanjut kembali di sini ya. Untuk tata cara melakukan yang namanya posting. Tadi apa sih yang pertama? Yang pertama sekali adalah harus ada ya, jurnal umum. Ya, harus ada jurnal umum. Sudah ada jurnal umum kita. Yang kedua, harus ada apa? Format buku besar. Ya, di sini ditulis format buku besar. Kemudian selanjutnya harus ada apa lagi? Ya, kalau bisa harus ada yang namanya keterangan transaksi ya. Tapi kalau tidak menjadi masalah, kalau ada kita buatkan. Bagaimana tata cara melakukan posting? Gampang sekali anaknya. Perhatikan di sini. Ini ya jurnal umum kita. Jurnal umum kita ada berapa jurnal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kalau ibu tanya, ada berapakah jurnal buku besar yang harus kita buatkan nanti? Tergantung daripada akunnya masing-masing ya. Seperti misalnya kas. Kita di sini cerita tentang yang namanya memposting. Berarti kita satukan akun-akun yang sama. Kas kita gabungkan dengan akun kas yang lainnya sehingga terlihatlah nanti berapa jumlah daripada saldo akun kas tersebut. Jadi buku besar yang harus kita buat adalah kas 1 ya. Kemudian modal 2. Yang ketiga beban. Selanjutnya peralatan 4. Utang usaha. Yang kelima perlengkapan. Yang keenam, pas tadi sudah, tapi nggak dibuat lagi. Perlengkapan sudah, nggak dibuat lagi, karena sudah disatukan ya. Lanjut, pendapatan? Iya, yang keenam. Kemudian ada beban listrik, yang ketujuh. Oke, ini hanya 7 saja ya. Buku besar yang akan kita buatkan nanti. Bagaimana cara mengisinya? Yang pertama sekali adalah, iya kita buat kopnya ya. Kopnya terdiri atas nih 3. Yang pertama adalah nama perusahaannya. Di sini nama perusahaannya adalah tapi dari nama umum Mariono Service Model. Kemudian nama pembukuannya. Kamu seorang akuntan harus tahu ya. Setiap membukukan, kamu membukukan tentang buku apa. Jadi di sini adalah posting buku besar ya. Kemudian bagian ketiga adalah periodenya ya. Di sini yang menjadi periode adalah pada bulan Juni 2021. Oke, di atas kolom untuk saldo lengkap ya, buku besar saldo lengkap. Di sini ada nama akunnya, kita tulis nama akunnya. Buku besar apa yang pertama yang harus kita buat? Adalah buku besar kas. Ya, kita tuliskan buku besar kas. Berapa nomor akunnya? Nomor akunnya adalah 111. Boleh 101 ya, tergantung daripada soal ya. Berapa dimuatkan di sana? Pakai tengahnya 0 atau 1, akan menjadi masalah ya. Selanjutnya, perhatikan bagus-bagus ya nak ya. Monika, perhatikan ke depan nak. Nanti nggak mengerti. Biar lebih paham ya. Oke. Di sini diulang kembali untuk pemostingan kas. Yang pertama sekali kita ambil dia kas yang ada di sini ya. Untuk isian tanggal kita ambil dia dari tanggal yang ada di jurnal
Penyerahan modal pemilik, boleh ya? Ataupun setoran modal, boleh. Kita tulis di sini setoran modal. Kalau kamu bilang ibu terkadang kolom keterangan saya lihat di buku yang lain ini kosong, nggak menjadi masalah ya. Ini adalah sebuah keterangan saja. Kemudian yang mau kita posting kan kas ya, berarti kita ambil yang kasnya saja, kas. Kas berada di sisi mana? Sisi debit. Berarti kita pindahkan dia ke kolom sebelah debit. Sejumlah berapa ini nak? 60 juta. Iya, 60 juta. Oke, stop ya sampai di sini karena dia debit. Langsung masuk kita ke saldo lengkapnya ya. Karena dia di sini debit, berarti pindah dia ke kolom saldo sebelah debit 60 juta. Pindah ya. Oke, selesai postingan yang pertama. Kalau sudah selesai postingan yang pertama, maka bolehlah kita buat di sini nomor akunnya ya. Nomor akunnya tadi adalah 111. Tuliskan di sini 111. Kenapa demikian? Tandanya kita sudah melakukan yang namanya posting ya. Oke, selain daripada itu nak, silakan cari lagi di sini. Kita mau posting buku kas tadi ya, buku besar kas. Yang mana lagi kas di sini? Selain tanggal 1. Tanggal? Iya, tanggal 2, betul sekali ya. Tanggal 2 masukkan. Juni 2. Iya. Perhatikan di sini kas. Kas berada di sebelah mana ya? Iya, sebelah kredit ya. Sebelah kredit. Apa keterangannya? Pembayaran sewa untuk 1 tahun ya. Tuliskan di sini pembayaran sewa. Ya. Karena tadinya sebelah kredit, maka kolom sebelah debit kita tinggalkan. Tulis tanda samping saja ya. Masukkan nilai uang sejumlah 20 juta rupiah. Oke, sampai di sini. Ketikkan. Masuk tadi hukum debit dengan kredit ya. Ketika debit bertemu dengan kredit, bagaimana tadi? Ditambah atau dikurang? Dikurang ya. Berarti 60 juta dikurang 20 juta. Hasilnya berapa? Iya, betul sekali 40 juta rupiah. Oke, sampai di sini gimana? Bisa? Sudah mengerti? Sudah ya? Lanjut ya. Cari lagi di sini ya, yang mana lagi nomor berapa? Selepas tanggal 2? Tanggal 5 Bu. Iya, tanggal 5. Tanggal 5 ya. Pindahkan tanggalnya. Juni 5. Iya, kasnya berada sebelah mana? Sebelah kredit. Perhatikan apa keterangannya. Pembalian perlengkapan. Tuliskan saja di sini keterangannya pembalian perlengkapan. Karena dia tadi nilainya berada di sebelah kredit, berarti yang debit tetap kosong ya. Isi sebelah kredit dengan jumlah berapa tadinya? Iya, 5 juta rupiah. Oke, kalau sudah sampai di sini tetap berlaku ya. Terus hukum debit kredit. Ini apa bertemu apa? Debit bertemu dengan kredit. Iya, ini turunnya ya. Debit 40 juta bertemu dengan kredit 5 juta. Berarti dikurangkan ya. 40 juta dikurang 5 juta. Hasilnya berapa itu? 35 juta. 35 juta rupiah. Oke, kalau misalnya nanti dia sebagai debit, ibu bagaimana? Saldonya tentu di sini adalah kita tambah debit bertemu debit ditambah, ya. Kalau misalnya dia sudah debit. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tanda diam, tanda mengerti ya. Oke, kalau begitu karena sudah mengerti, ibu mau dong anak-anak ibu melanjutkan pekerjaan ibu. Selanjutnya di sini selepas tanggal 5 Juni, yang mana lagi kasih mau kita posting? Ini ya, tanggal 10. Cuma yang bisa ke papan. Yang bisa ke papan ibu kasih langsung nilai di daftar nilai 100. Tambahan nilai. Silakan. Ya, Veronica silakan ya. Ayo jangan Veronica aja yang dapat nilai 100. Yang lain juga harus nilai 100. Ya, tanggal 10 ya. Rp550.000. Sebenarnya 550 nak? 550.000. Tak kenapa ini ya Dewani? Namanya grogi. Padahal kalau di bangkunya cegakan dia ya. Kenapa? Oke, tepuk tangan buat Dewani. Dengan demikian, Anda selesai sudah posting
Ketika ditanya berapakah jumlah akun gas, jumlahnya adalah sejumlah 44.550.000. Iya, inilah yang mau kita temukan itu. Kita satukan di akunnya menjadi satu akun yang terlihat jelas berapa dia nilai yang sebenarnya secara keseluruhan ya. Oke, kalau begitu kita lanjut kembali buku besar yang kedua. Kita urutkan ya nak ya, bukan dari sini kita urutkan. Kas, habis kas modal, tidak ya. Habis kas, tentu kita cari dulu tetap masih dalam akun harta ya. Mana akun harta selanjutnya selain kas? Perlengkapan ya. Habis itu perlengkapan dulu posting ya. Baru masuk peralatan, baru masuk akun pendapatan. Seperti itu ya, kita sesuaikan dengan nomor-nomor akunnya. Nomor akun satu dulu, habis dulu satu semua, baru masuk nomor akun yang kedua. Habis nomor akun yang kedua diposting, masuk akun yang ketiga. Jadi kita urutkan biar dia beruntunnya itu fungsi daripada akuntansi tersebut ya. Oke, kira-kira sudah paham sampai di sini? Sudah paham? Iya, kalau sudah paham, kalau gitu kita lanjut. Kamu kerjakan tugas lembar KPD yang ada di buku masing-masing. Soalnya sama dengan yang ibu tuliskan di papan tulis. Jadi kamu tinggal melanjut untuk buku besar yang selanjutnya. Ya, buku besar selanjutnya apa tadi? Iya, silakan ya. Silakan dikerjakan. Sambil dikerjakan nanti sambil ibu suruh satu-satu orang maju ke depan. Siapa yang duluan selesai, nanti itu yang akan dapat nilai. Yang lama selesai, tidak ada nilai buatan Anda. Jadi belum Pak ya? Ya, silakan kerjakan. Ibu tunggu. Sambil ibu tunggu, ibu mau maju ke depan untuk buku besar selanjutnya. Grace ya? Bisa Grace? Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi, oh iya. Boleh ibu tunggu sebentar lagi ya? Jangan lama. Yang lain juga bersiap-siap. Oke, lanjut saja Grace. Nanti ibu maju ke depan ya. Kalau ada yang tidak paham, maju. Buat kolomnya ya di bawahnya. Ya, buat aja kolom bawahnya. Ya, yang lain dikerjakan ya. Datang ke kamar mandi. Oh, pergi lah. Silakan ya. Oke, perlengkapan 5 juta setelah debit, kemudian saldonya setelah debit. Sudah betul itu ya? Ya, kita lanjut kembali untuk postingan selanjutnya. Perhatikan perlengkapan. Masihkah ada perlengkapan selain daripada itu? Tidak ada ya? Berarti sudah selesai ya untuk buku besar perlengkapan. Jadi buku perlengkapan itu hanya ada satu postingannya, tergantung daripada soal. Oke, kasih dulu tepuk tangan buat Grace ya. Ya, itu saja ya, walaupun tidak bisa, yang penting kamu mau saja ke depan. Pasti lama-lama pasti akan bisa. Oke, ada lagi yang mau melanjutkan buku besar selanjutnya? Ada yang melanjutkan buku besar selanjutnya? Bulan ini tengok sudah ngerti nih Bulan. Silakan Bulan. Ya, silakan bawa aja bukunya, kan sudah dikerjakan sebagian. Iya, ya. Jadi Anda yang lain yang duduk, ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semua? Jadi paham, Bu. Iya, apa yang belum paham? Caranya, Bu. Caranya? Yang mana sekarang? Bukunya masih kosong ya nak ya. Oke, lihat ini soalnya ya. Atau yang di depan aja, boleh ya? Yang di depan ya. Kita lanjut untuk yang ketiga aja ya. Yang ketiga yang dibuatkan oleh Bulan adalah peralatan. Perhatikan dulu ya. Peralatan itu di sana sebenarnya adalah sekitar ini
perbaiki ya. Kita mulai ya. Kita perbaiki anak apa? Itu biasa dalam belajar ya. Oke, kalau dia buku besar untuk pendapatan, ini tadi kalian spesialisasi ya. Kita belumkan dia berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kalau ini kita sudah campur adukkan namanya ya. Sudah seperti dia bergaduh, pecel. Ya, tapi gak masalah. Dari kesalahan, harapan ibu anda semua bisa belajar lebih baik lagi. Oke, ini untuk pendapatan ya, kita buat spesial untuk buku besar pendapatan. Peralatan kita buat spesial buku besar peralatan ya, seperti itu ya nak ya. Oke, dilanjutkan ya. Bagi yang sudah selesai nanti sudah bisa diantar ke depan dari nilai ya. Atau ada yang sudah selesai? Sudah ya? Yang sudah selesai coba diantar ke depan dari nilai. Ya, sebagian ibu lihat sudah benar ya. Berarti sudah mulai bisa ya. Ya, ibu lihat rata-rata sudah mulai bisa semua ya. Ini masih ada yang salah ibu lihat. Siapa ini? Iya, ulang. Masih salah nak. Iya. Ini bukan lagi ya. Untuk nanti yang berikutnya yang mudah. Salah satu ulangnya ya. Oke ya. Ini bukunya sudah ibu nilai. Nanti silakan diambil ya. Oke, dari tadi melihat semangatnya dalam menyelesaikan buku besar luar biasa ya. Kenapa? Karena kebanyakan di antara kalian sudah bisa dalam memposting ya. Oke, untuk memaksimalkan kamu biar lebih bersemangat di dalam proses pembelajaran ini, bagaimana kalau kita adakan games? Mau? Mau. Gamesnya main presiden saja ya? Ya, Bu. Nah, kalau nanti main games yang gugur, nanti kita berikan hukumannya. Oke, kalau gitu permainan presidennya adalah seperti biasa. Ini sudah sering kita lakukan. Kita hitung nanti mulai dari sini sampai ke sana. Itu adalah presiden nomor berapa ya? Oke, kita mulai hitung mulai dari pojok depan. Silakan nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya, jadi ada 11 presiden ya. Jadi silakan konsentrasi, yang tidak konsentrasi nanti akan cepat bergulirnya. Jadi yang konsentrasi itu nanti terus berjaya, tidak kalah. Jadi latihan konsentrasi ini sangat penting sekali ya, apalagi ketika proses pembelajaran. Kalau kamu memang sudah terbiasa dengan konsentrasi, maka itu akan mudah kamu serap. Tapi kalau kamu bukan di dalam berkonsentrasi, maka itu akan susah kamu serap ya. Jadi biasakan untuk latihan konsentrasi. Kita mulai ya. Presiden 9. 95, 63. I know that you've been gone, you and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood ran out, don't wanna know one else. That's what I used to know. Reset my life after you go. And the wind blows like you had me so cold. Oh, oh, how did you know? Ya, oke Nanda. Ibu rasa cukup sekian ya, karena dari tadi melihat anak-anak ibu semuanya adalah konsentrasi ya. Luar biasa untuk anak ibu semua ya. Ya, yang sudah duduk silakan boleh duduk kembali. Kalau begitu, seperti biasa ya, karena susah sekali untuk gugur ya dalam permainan ini, kita buatkan kuis dalam permainan ini. Kuisnya tidak lain adalah seperti yang kemarin ya. Mana tadi apanya? Ini Bu. Langsung ya. Nah di sini masing-masing kelompok seperti kelompok biasa ini ya. Ini tugas kamu nanti adalah mencari akun-akun harta seperti yang ada dalam slide yang sudah kita paparkan tadi ya. Atau mencari akun-akun kategori nomor 2 atau akun utang, atau
mencari masing-masing akan masuk kategori modal ya. Jadi tergantung nanti apa yang menjadi suara ibu ya. Oke, kelompok 1 silakan bantu ke depan. Sini ada ya, silakan cari yang terbang ke dalam kelompok beban-beban. Yang sekalinya kalau beban-bebannya cari aja beban di depan. Gimana? Sudah yang ketemu? Beban ya? Oke. Waktu sudah habis. Iya, silakan bacakan. Beban dibayar di muka, Iya, beban bunga, iya, beban iklan, iya. beban listrik dan telepon, Oke. beban iklan, Mhm. beban lain-lain, Iya, beban gaji, beban lain-lain, iya. sewa dibayar di muka, beban bunga, beban sewa, beban yang masih harus dibayar, beban yang masih harus dibayar. Iya. Bagaimana? Kamu kasih tepuk tangan boleh ya? Saling tepuk tangan. Iya. Gimana? Kata yang salah? Benar bu. Berarti lagi makin anak ibu ya. Ada ya? Ada yang salah ya? Mana pun bikin kasih ya. Jadi mungkin sekilas tentang kalau ada bebannya dimasukkan. Tidak ya nak ya? Tidak semua yang ada kalimat beban di dalamnya itu masuk kategori biaya ya. Tadi sepintas ada ibu dengarkan biaya dibayar di muka. Itu bukan merupakan kelompok beban ya, tapi dia adalah kelompok harta. Kemudian ada beban yang masih harus dibayar katanya. Walaupun dia depannya itu adalah kalimat beban, kata beban, dia bukan termasuk ke dalam kelompok jenis beban. Tapi beban yang masih harus dibayar itu adalah namanya yang masih harus dibayar ya. Tentu itu adalah masuk dalam kelompok utang ya. Kira-kira sudah paham sampai di sini? Iya. Jadi kalau sudah paham, silahkan nanti tugasmu di rumah adalah kerjakan instrumen penilaian ya, yang ada pada halaman 30. Yaitu itu tentang posting ke buku besar rata-rata semua ya. Jangan lupa nanti dikumpul pada saat pertemuan selanjutnya. Oke anak, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang posting ke buku besar? Ya, silakan ke kelas speaker. Grace.
Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang buku besar adalah kumpulan dari akun-akun yang berhubungan dan satu kesatuan. Iya. Kasih dulu applause buat kalian. Jadi itulah kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi harap Ibu, Anda semuanya dengan belajar pada hari ini untuk berikut-berikutnya kamu sudah bisa memposting ke buku besar. Yakinlah Nak, ketika kamu sudah mahir menyelesaikan tugas-tugas kamu, maka kamu akan lebih nyaman, lebih enak dan lebih santai di dalam melanjutkan tugas-tugas siklus berikutnya. Jadi untuk itu pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Materi kita selanjutnya adalah tentang apa? Kalau sudah selesai yang namanya posting ya, berarti itu adalah neraca saldo. Neraca saldo itu bahasanya hanya sedikit sekali ya. Selesai neraca saldo nanti kita lanjut dia ke jurnal penyesuaian. Jadi masih ada kesinambungan antara pelajaran hari ini dengan pelajaran yang akan datang. Jadi untuk itu harapan Ibu, silakanlah literasi di rumah agar kamu dapat menyerap ilmu lebih maksimal dan lebih tercerna ketika proses pembelajaran. Oke, kalau begitu silakan untuk ketua kelas pimpin kembali doanya ya Nak ya, biar kita akhiri. Siap, gerak. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Kepada Ibu Guru kita beri salam. When you look at me, thinking about what could have happened or what could have been. Finally, your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time, maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind, all these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one